Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selama masa pandemi ini dan tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Nah, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, jangan lupa kalian mengisi daftar hadir dulu di Google Classroom melalui link Google Classroom yang sudah saya share di WA Group. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Silakan Mbak Lucy dipimpin doanya. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini tanggal 23 November, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Terima kasih untuk memimpin doa. Nah, sebelum kita lanjut, masih ingat materi yang lalu tentang apa? Materi yang lalu tentang elastisitas, tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi yang lain. Materi kemarin tentang elastisitas, masih ingat ya ternyata. Jadi elastisitas, tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap ekonomi yang lain, itu elastisitas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pasar. Siapa yang belum pernah ke pasar? Sudah semua ya? Pasti sudah pernah ke pasar, paling tidak kalau yang terdekat ada Pasar Ngasem kalau di sini, atau mungkin Pasar Bojonegoro. Nah, adapun materi kita hari ini adalah tentang struktur pasar. Kompetensi dasar yang akan kita capai, yang pertama 3.4, mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. 4.4, menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang dicapai, mendefinisikan pasar, mengidentifikasi peran pasar, mengidentifikasi struktur pasar, mempresentasikan hasil diskusi tentang pasar. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat mendefinisikan pasar dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi peran pasar dengan tepat. Siswa dapat mengidentifikasi struktur pasar dengan tepat. Siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang pasar dengan berani. Untuk lebih memahami, kalian bisa lihat videonya. Struktur pasar ialah karakteristik organisasi pasar yang mempengaruhi sifat kompetisi harga di dalam pasar, menurut Bain 1952. Struktur pasar dibagi menjadi monopoli, oligopoli, persaingan monopolistis, dan persaingan sempurna. Pasar monopoli adalah
suatu bentuk atau jenis pasar yang hanya terdapat satu kekuatan atau satu penjual atau satu perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya. Pasar oligopoli ialah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Persaingan monopolistik ialah struktur pasar yang dimana di dalam industri terdapat banyak perusahaan yang bebas keluar masuk, namun produksi yang dihasilkan tidak homogen, melainkan terdiferensiasi, namun perbedaan barangnya tidak terlalu besar. Persaingan sempurna, yakni di mana jumlah perusahaan begitu banyak dan kemampuan setiap perusahaan sangat kecil untuk memengaruhi harga pasar. Pasar apa saja? Monopoli. Monopoli. Terus apa lagi? Nah, pasar persaingan sempurna. Ya, pasar persaingan sempurna. Terus? Pasar oligopoli. Ya, pasar oligopoli. Apalagi? Pasar monopolistik. Ya, pasar monopolistik. Itulah materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kalau biasanya mungkin hanya mengenal mungkin pasar tradisional yang ada di sekitar kita, kita akan belajar tentang ada pasar monopoli, kemudian ada pasar oligopoli, terus ada pasar monopolistik dan pasar persaingan sempurna. Nah, untuk lebih memahami materi kita yang pertama tentang pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melaksanakan tukar-menukar barang atau jasa dengan sistem prosedur dan interaksi dan komunikasi antara kedua belah pihak sehingga dapat menentukan harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Adapun peran pasar, pasar itu sebagai tempat untuk memperdagangkan barang atau jasa atau sarana distribusi barang atau jasa. Pasar sebagai tempat untuk menawarkan barang-barang yang masih baru atau langka atau sebagai tempat promosi. Pasar dapat meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat atau pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pasar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan per kapita sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasar menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam memperdagangkan barang atau jasa. Pasar memperlancar arus uang dan arus barang atau jasa. Pasar membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara. Pasar dapat mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi negara. Pasar dapat mengurangi pengangguran atau dapat menciptakan lapangan pekerjaan, dan pasar mengurangi praktek monopoli yang merugikan masyarakat. Kemudian struktur pasar macamnya ada pasar monopoli, kemudian oligopoli, persaingan monopolistis, dan persaingan sempurna.
Pasar monopoli itu merupakan pasar yang hanya terdapat satu penjual. Ciri-ciri pasar monopoli antara lain, di dalam pasar hanya terdapat satu penjual atau produsen, jenis barang yang diproduksi tidak ada barang penggantinya, adanya hambatan atau rintangan bagi perusahaan baru yang akan masuk ke dalam pasar, penjual tidak mempengaruhi harga serta output dari produk lain yang dijual dalam perekonomian, perusahaan mempunyai kekuatan untuk menetapkan harga jual barang atau price maker atau price setter, sehingga dalam pasar monopoli sering terjadi eksploitasi konsumen, yaitu penetapan harga yang tinggi atau memiliki daya monopoli atau monopoli power. Adapun contoh pasar monopoli, di situ ada PLN, kemudian Telkom, ada PT KAI dan Microsoft. Kemudian pasar oligopoli merupakan pasar yang terdapat beberapa penjual. Cirinya terdapat sedikit penjual, bisa 3-10 penjual yang menjual produk substitusi, artinya yang mempunyai kurva permintaan dengan elastisitas silang yang tinggi. Kemudian barang yang dihasilkan adalah barang diferensial atau homogen. Terdapat rintangan untuk memasuki industri oligopoli. Keputusan harga yang diambil oleh suatu perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan lain dalam industri. Contohnya di sini ada usaha sepeda motor maupun mobil, kemudian ada HP dan juga semen. Kemudian pasar monopolistik merupakan pasar yang terjadi bila dalam suatu pasar terdapat banyak produsen tetapi ada diferensiasi produk atau perbedaan, bisa berupa merek, bungkus, dan lainnya. Cirinya terdapat banyak penjual, barangnya bersifat berbeda corak atau diferensiasi, bisa berupa merek, mutu, ukuran, bentuk, model, warna, kemasan atau bungkus, pelayanan penjualan dan teknologi. Kemudian perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga, masuk ke dalam industri relatif mudah, persaingan mempromosikan penjualan sangat aktif. Jadi di sini misalnya ada sampo, sama-sama samponya, tetapi terdapat diferensiasi baik mereknya, kemudian mutunya, ukuran, bentuk atau model tempat samponya itu berbeda. Kemudian perbedaan antara masing-masing pasar, yang pertama kalau persaingan sempurna dilihat dari jumlah penjualnya itu banyak, hambatannya untuk masuk dan keluar tidak ada, kemampuan untuk menentukan harganya tidak ada, perbedaan produk yang dihasilkan tidak ada, contohnya produk pertanian. Sedangkan persaingan monopolistik, jumlah penjualnya beberapa, hambatan untuk masuk dan keluarnya tidak ada, kemampuan untuk menentukan harga sedikit, perbedaan produk yang dihasilkan sedikit, contohnya barang-barang eceran. Kemudian pasar oligopoli, jumlah penjualnya sedikit, hambatan untuk masuk dan keluarnya sedikit, kemampuan untuk menentukan harga sedikit, perbedaan produk yang dihasilkan jarang, dan contohnya industri mobil ataupun baja. Sedangkan pasar monopoli, jumlah penjualnya satu, hambatan untuk masuk dan keluarnya ada, kemampuan untuk menentukan harga juga ada, perbedaan produk yang dihasilkan, produknya unik karena terdapat diferensiasi tadi, contohnya perbedaan produk yang dihasilkan, produknya unik, contohnya perusahaan listrik. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang materi struktur pasar.
Oke, mungkin dari situ ada yang ditanyakan dari materi atau dari video tadi. Oke, pertanyaan. Pasar monopoli di Indonesia adalah PLN. Adakah perusahaan swasta yang mempunyai peran sebagai pasar monopoli? Jadi kalau di Indonesia itu kan pasar monopolinya adalah PLN. Adakah perusahaan swasta yang juga monopoli? Kira-kira bagaimana? Ada apa enggak? Ada apa enggak ya kira-kira kalau swasta? Enggak ada ya. Jadi kalau swasta itu tidak ada karena monopoli sudah diatur di dalam undang-undang. Jadi monopoli sudah diatur di dalam undang-undang. Hal-hal yang menguasai hajat hidup orang banyak itu sudah dikuasai oleh pemerintah atau yang mengatur adalah pemerintah. Jadi kalau swasta tidak ada monopoli. Kemudian mungkin ada yang akan lagi. Bagaimana dengan persaingan dua minimarket yang terletak saling berhadapan-hadapan? Apakah ada upaya pemerintah untuk meminimalisir penjamurnya minimarket? Kalian sering lihat ya, kalau mungkin kalian bepergian, pasti Indomaret itu sering berdekatan dengan apa? Jejernya pasti enak Indomaret pasti ada apa? Alfamaret. Iya, itu pasti berdekatan. Itu bagaimana? Begitu ya pertanyaannya. Sebenarnya itu sah-sah ya, karena tidak ada larangan tentang letak dari minimarket yang berdekatan, sehingga mereka bisa saling berlomba-lomba mengunggulkan kualitas dari produknya atau mungkin cara mereka dalam melayani pelanggan dan lain-lain, itu bisa mereka lakukan. Jadi mereka berdekatan tidak apa-apa, tidak ada yang itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Untuk lebih memahami materi struktur pasar, kalian bisa berdiskusi sesuai dengan LKPD yang sudah saya bagikan kemarin, sesuai kelompoknya masing-masing. Silahkan kalian diskusikan dengan kelompok. Gimana dengan kelompok 1? Sudah didiskusikan hasilnya? Ada masih bingung atau bagaimana? Kelompok 1 membahas tentang pasar ngasem. Kalau menurut kalian pasar ngasem itu termasuk apa? Jenis pasar apa? Pasar lokal dan tradisional. Berarti sudah sudah ada gambaran ya. Jadi nanti ke pasar ngasem itu termasuk pasar lokal ataupun tradisional. Ciri-cirinya sudah ketemu? Sudah, Bu. Sudah ya. Kemudian kelebihan dan kekurangannya bagaimana? Sudah ketemu apa belum? Sampun, Bu. Sudah ya. Berarti tidak begitu ada kendala ya. Untuk kelompok 1 yang membahas tentang pasar ngasem. Kalau sudah berarti nanti sudah siap untuk presentasi. Disiapkan nanti ya, siapa yang presentasi untuk kelompok 1. Kalau begitu Berning keluar dulu dari diskusi kalian. Silahkan kalian lanjutkan dulu. Berning mau kelompok lain untuk melanjutkan diskusinya ya. Mendiskusikan dengan kelompoknya. Sekarang kalian silahkan presentasikan
masing-masing kelompok. Kelompok 1 tentang Pasar Ngasem, kemudian kelompok 2 tentang Alfamaret dan Indomaret, kemudian kelompok 3 tentang Shopee maupun Bukalapak, kemudian yang kelompok 4 tentang kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil. Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Untuk ciri-cirinya gitu. Ya, Untuk ciri-cirinya, yang pertama ada kekayaan alam dan tenaga fisik merupakan barang dan jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur secara langsung dalam pasar dan hanya bertugas untuk menjaga ketertiban umum. Yang ketiga, ada produksi dilakukan oleh rumah tangga dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuannya. Ya, selanjutnya adanya tawar-menawar terhadap harga barang. Yang kelima, ada rasa tolong-menolong dan kekeluargaan saat tampak dan kehidupan masyarakatnya. Untuk kelebihan pasarnya, yang pertama, tidak ada kesenjangan ekonomi antar pelaku ekonomi dalam pasar. Yang kedua, tidak ada monopoli dalam pasar. Yang ketiga, kegiatan ekonomi dalam pasar didasarkan atas kejujuran. Yang keempat, kekeluargaan yang kuat dalam masyarakat. Yang kelima, pemerintah tidak bisa masuk dan ikut campur secara langsung dalam pasar. Yang keenam, produsen baru bisa masuk ke pasar dengan mudah. Yang kedua yaitu kekurangan pasar tradisional. Kekurangan pasar tradisional di sini, yang pertama, pertumbuhan ekonomi cenderung lambat. Yang kedua, karena inovasi dan promosi tidak terlalu berpengaruh, kualitas barang sulit untuk meningkat dan motivasi masyarakat untuk maju kurang. Yang ketiga, barang dan jasa yang ditawarkan terbatas karena sangat bergantung pada hasil kekayaan alam. Yang keempat, tidak ada standar baku dalam pengukuran nilai suatu barang. Yang terakhir, perubahan dianggap tabu karena sangat terikat dengan budaya. ciri-cirinya kalau pasar tadi kan termasuk pasar atau pasar tradisional. Kelompok berikutnya, Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Adanya kebebasan bagi produsen untuk masuk atau keluar dari pasar tanpa terikat perjanjian tertentu khusus. 2. Jumlah pembeli dan penjual untuk barang dengan jenis yang sama ada banyak. 3. Harga tersebut dari mekanisme pasar, yakni berupa bentuk interaksi dan dari kekuatan antara penawar dan permintaan pada jasa atau barang yang diperjualbelikan. 4. Pihak penjual dan pembeli sudah memiliki pengetahuan tentang kondisi pasar. 5. Produk yang dijual homogen. kemudian kelompok yang ketiga, Shopee atau Bukalapak termasuk marketplace, perantaran antara penjual dan pembeli di dunia maya. Terus marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Bisa dikatakan marketplace adalah departemen store. Kelebihan: lebih mudah mulai, modal minimal, sistem telah tersedia, pasar sudah terbentuk, tidak perlu strategi marketing. Kekurangan: persaingan tajam dengan kompetitor, margin laba terbatas, tidak bisa melakukan penjualan kembali ke konsumen yang sama, kurang mendukung branding, pasar terbatas. jadi Sudah, Bu. Shopee atau Bukalapak itu termasuk marketplace atau bisa dibilang departemen store atau toko gitu ya.
market masih perantara penjual dan pembeli di dunia maya. Marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjalan dan fasilitas pembayaran. Dikatakan market itu punya kelebihannya itu lebih mudah, modal minimal, sistem dan dia pasar sudah terbentuk, tidak perlu strategi marketing untuk biayanya. Hanya persaingannya di situ saja. Kita juga bisa berupaya melakukan penjualan di konsumen yang sama. Bukan kelompok tentang dealer motor maupun mobil. Kelompok 4. Ciri-ciri pasar oligopoli adalah sebagai berikut. Jumlah produsen hanya beberapa atau sedikit kurang terbatas, dan jumlah konsumen yang tidak terbatas. Produsen baru dapat masuk, tapi pada awalnya akan mengalami kesulitan bersaing dengan produsen yang lebih mendominasi terlebih dahulu. Produk, barang, dan jasa homogen tetap memiliki diferensiasi sendiri-sendiri. Penjualan dapat menentukan harga karena masing-masing memiliki keberadaan walaupun produsen sejenis. Persaingan antara produsen atau penjual sangat ketat. Biasanya hal ini akan berujung pada peperangan harga. Hal ini dikarenakan barang bisa saling menggantikan satu sama lain walaupun tidak sempurna. Promosi berperan sangat penting dalam pasar oligopoli. Hal ini karena penilaian konsumen akan menentukan produk mana yang menjadi pilihannya, dan menjaga loyalitas konsumen merupakan hal yang sangat penting. Menentukan harga saling tergantung dari produsen satu sama lain karena ketatnya persaingan. Promosi dan perubahan harga dari setiap produsen akan membawa dampak pada produsen lainnya. Kelebihan pasar oligopoli: 1. Memberi kebebasan memilih bagi pembeli. 2. Mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. 3. Lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual. 4. Adanya penerapan teknologi baru. Kekurangan pasar oligopoli: 1. Menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. 2. Harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. 3. Bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antar oligopolis karena semangat bersaing kurang. 4. Bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. 5. Sulit ditembus atau dimasuki perusahaan baru. 6. Bisa berkembang ke arah monopolis. Jadi kalau pasar oligopoli itu memberi kebebasan memilih bagi pembeli, kemudian melakukan penelitian pengembangan produk, tapi mempertahankan kepuasan konsumen karena ada persaingan jual. Adanya penerapan teknologi, kekurangannya menciptakan kekurangan distribusi pendapatan, harga yang stabil terlalu tinggi bisa mendorong inflasi, bisa timbul pemborosan biaya produksi, kemudian bisa timbul eksploitasi terhadap beli dan faktor produksi, ditembus atau dimasuki oleh perusahaan dan berkembang arah monopoli. Nah, itu di materi tentang struktur pasar. Kesimpulan apa yang bisa kalian peroleh setelah mempelajari materi struktur pasar ini?
Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melaksanakan tukar-menukar barang atau jasa dengan sistem prosedur dan interaksi dan komunikasi antara kedua belah pihak sehingga dapat menentukan harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Peran pasar dalam perekonomian. A. Pasar sebagai tempat untuk memperdagangkan barang atau jasa atau sarana distribusi barang atau jasa. B. Pasar sebagai tempat untuk menawarkan barang-barang yang masih baru atau langka sebagai tempat promosi. C. Pasar dapat meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat atau pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pasar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan per kapital sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. E. Pasar menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam memperdagangkan barang atau jasa. F. Pasar memperlancar atau arus uang dan arus barang atau jasa. G. Pasar membantu pemerintah dan meningkatkan penerimaan negara. H. Pasar dapat mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi negara. I. Pasar dapat mengurangi pengangguran atau dapat menciptakan lapangan pekerjaan. J. Pasar mengurangi praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Struktur pasar. Ada yang bisa menyebutkan? Ada 1. Pasar persaingan sempurna. 2. Pasar monopoli. 3. Pasar oligopoli. 4. Pasar monopolistik. Ya, jadi struktur pasar yang dipelajari tadi 4 persaingan sempurna dan ada pasar monopoli, ada pasar oligopoli itu penjual, dan ada pasar monopolistik yang di dalam diferensiasi produk. Nah, sekarang kita akhiri pembelajaran ini. Jadi untuk ujian semester 1 jangan lupa kalian pelajari materinya yang sudah ya selama ini. Nah, untuk menutup acara ini pembelajaran pada hari ini, silakan doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini, kalian luar biasa hari ini, sangat aktif ya. Terima kasih untuk hari ini, semoga pembelajaran barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.